Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Suwarno, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan artikel skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Nilai Pelanggan terhadap Kepuasan Pelanggan. Selanjutnya, untuk pokok pembahasannya sendiri, yang pertama di sini saya akan membahas pendahuluan. Yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu perusahaan harus mempunyai tujuan tertentu agar dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjangnya. Tujuan suatu perusahaan adalah memaksimalkan pendapatan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaannya sendiri. Di samping itu, perusahaan harus dapat mewujudkan kepuasan dari para konsumennya. Dan yang kedua itu, kepuasan pelanggan merupakan sebuah aset yang utama dari perusahaan, karena kepuasan pelanggan selalu berpengaruh terhadap besarnya bisnis tersebut. Dan yang ketiga itu pariwisata. Di pariwisata ini sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa terbesar di dunia dan salah satu area ekonomi yang benar-benar strategis dalam mengakibatkan dampak berganda baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, yang keempat itu salah satunya itu di Gresik sendiri. Di Kabupaten Gresik sendiri ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki berbagai macam objek wisata. Kabupaten Gresik menawarkan berbagai macam keindahan jenis sektor pariwisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata edukasi, wisata kuliner, maupun wisata sejarah dan cagar budaya. Selanjutnya ada slide tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka sendiri ini kita masuk ke landasan teori. Untuk landasan teori itu ada kepuasan pelanggan. Jadi untuk kepuasan pelanggan sendiri itu menurut dari Ciptono 2015, kepuasan pelanggan yaitu elemen pokok dalam pemikiran dan juga praktek untuk pemasaran modern. Persaingan dapat dimenangkan atau didapatkan apabila perusahaan mampu menciptakan dan menjaga konsumen dengan baik. Selanjutnya itu ada strategi kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono 2015, kepuasan pelanggan sudah menjadi fokus penting setiap dari organisasi maupun perusahaan, baik profit maupun nirlabanya sendiri. Beragam pihak meletakkan perhatian terhadap rumor tentang strategi ini, di antaranya pemasar, konsumen, konsumeris, pengkaji perilaku konsumen, dan juga pemerintah. Setelah itu ada landasan teori dari kualitas pelayanan. Untuk pengertian kualitas pelayanan sendiri, menurut dari Laksana dalam Kotler 96 bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang dipasarkan kepada satu pihak ke pihak orang lain. Pada dasarnya terbentuk atau berbentuk atau juga tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik. Selanjutnya ada hubungan kualitas pelayanan dan juga nilai pelanggan. Dari hubungan kualitas pelayanan dan nilai pelanggan ini, menurut dari Laksana 2008 dalam Kotler 95, yaitu melibatkan faktor harapan dan juga prestasi atau hasil yang sedang dirasakan. Kebanyakan harapan konsumen diperkirakan atau kepercayaan konsumen mengenai apa yang akan diterimanya apabila memesan atau memakai suatu. Selanjutnya ada harga. Menurut Laksana 2008, harga dapat didefinisikan sebagai alat tukar. Menurut William J. Santon, makna dari Yamanto 89, harga yaitu total atau peluang ditambah beberapa produk yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi dari sebuah produk dan pelayanan yang akan menyertainya. Selanjutnya ada juga nilai pelanggan. Menurut dari Sweeney and Sauter 2001, nilai pelanggan merupakan keseluruhan penilaian pelanggan tentang kegunaan dari suatu produk yang berdasar pada persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang akan diberikan. Selanjutnya ada bab metodologi penelitian. Untuk metode penelitian ini ada pendekatan penelitian dan ada juga lokasi penelitian. Di pendekatan penelitian ini, peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Wisata Lontarsewu Gresik, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, di Desa Hendrosari, Jawa Timur, Indonesia. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasinya sendiri, populasi dari penelitian ini yaitu orang yang pernah berkunjung ke wisata Lontarsewu Gresik dengan populasi yang sudah diketahui yaitu sejumlah 13.254 pengunjung. Selanjutnya ada sampel.
Di sampel ini, teknik yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan teknik non-probability sampling, dan teknik yang akan digunakan yaitu purposive sampling. Karena penelitian ini melakukan penelitian dengan memakai dua syarat. Yang pertama yaitu wisatawan yang sudah berkunjung ke wisata Lontar Sewu Gresik minimal 2 kali berkunjung. Dan yang kedua, untuk syarat yang kedua ini wisatawan yang sudah berumur 15 tahun ke atas. Jadi dan selanjutnya yaitu rumus yang akan dipakai untuk mengetahui jumlah total responden yaitu menggunakan rumus Slovin. Setelah dimasukkan rumus Slovin, diketahui total sampelnya yaitu sebesar 388 responden. Setelah populasi dan sampel, selanjutnya yaitu ada data primer dan data sekunder. Di sini masuk kepada jenis dan sumber data. Data primer sendiri menurut Sugiono 2016 yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya ada data sekunder. Menurut dari Sugiono 2016, data sekunder ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya ini lewat orang lain atau lewat dokumen. Dan data sekunder yang didapat oleh penelitian ini, peneliti melihat hasil dari penelitian terdahulunya. Selanjutnya ada metodologi penelitian, teknik pengambilan data, dan juga teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan data sendiri untuk peneliti menggunakan teknik kuesioner atau angket. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan cara dengan memberikan pertanyaan atau bisa juga dengan pernyataan yang tertulis kepada responden untuk wajib dijawabnya. Untuk teknik pengumpulan datanya, pengukuran tiap variabel dalam penelitian ini melakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu skala Likert. Skala Likert dapat dipakai untuk mengukur seperti perilaku tanggapan dan juga persepsi seseorang atau sekumpulan orang tentang gejala sosial menurut dari Sugiono 2018. Selanjutnya ada uji instrumen. Di uji instrumen ini ada dua yaitu uji validitas dan ada juga yang uji reliabilitas. Baik, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3 uji. Yang pertama ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, dan yang kedua ada koefisien determinasi berganda atau R² atau R⁻². Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu pengujian secara parsial atau uji T. Menurut dari Ghazali 2018, uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap dependen. Selanjutnya yaitu mengenai bab hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini yang pertama yaitu ada hasil uji validitas. Dari sumbernya yaitu hasil output SPSS uji validitas. Untuk berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa R hitung lebih besar daripada nilai R tabelnya, sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator variabel bisa dikatakan valid. Selanjutnya, setelah ada uji validitas yaitu ada uji reliabilitas. Sumbernya dari hasil output SPSS uji reliabilitas. Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas, dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas ini dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Sumber dari hasil output SPSS uji asumsi klasik. Berdasarkan pada output tabel di samping, hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test menghasilkan ICM signifikan yaitu dengan nilai 0,119 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu ada hasil uji multikolinearitas, sumber dari hasil output SPSS uji asumsi klasik. Berdasarkan tabel di samping, hasil dari uji multikolinearitas dapat diketahui jika nilai toleransinya lebih dari 0,10, yaitu nilai toleransi dari kualitas layanan 0,491, harganya dengan nilai 0,514 dan serta nilai pelanggannya dengan nilai 0,399. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas atau uji Gleiser koefisien, sumber dari hasil output SPSS uji asumsi klasik.
Berdasarkan tabel di samping, menunjukkan bahwa hasil dari uji Glaser dapat diketahui hasil signifikansi lebih dari 0,05. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan dari hasil uji regresi linear berganda. Sumber hasil output SPSS dari analisis data. Berdasarkan dari tabel di samping, dapat disusun persamaan pertama dengan memasukkan hasil standardized koefisien dalam model regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 variabel X2 plus B3 variabel X3 plus error, yang artinya dari variabel Y sama dengan 2,312 ditambah 0,201 dari variabel X1 ditambah 0,224 dari variabel X2 ditambah 0,482 dari variabel X3 nya ditambah errornya. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi R kuadrat. Sumbernya hasil output SPSS analisis data. Selanjutnya ada hasil uji parsial yaitu uji T. Sumbernya hasil output SPSS analisis data. Berdasarkan tabel di samping dijelaskan sebagai berikut. Variabel kualitas pelayanan. Yang pertama, signifikansi T. Nilai signifikansi 0,05 atau 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO yang artinya hipotesis 0 ditolak dan H1 yang artinya hipotesis alternatif diterima, yang artinya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada variabel harga, signifikansi nilai T atau nilai signifikansi 0 kurang dari 0,05 atau 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO hipotesis 0 ditolak, H1 yang artinya hipotesis alternatif itu diterima, yang artinya harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada variabel nilai pelanggan. Di sini signifikansi nilai T kurang dari 0,05 atau 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 atau hipotesis 0 itu ditolak, H1 yang artinya hipotesis alternatif diterima, yang artinya nilai pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu interpretasi dari hasil. Itu yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, yang hasilnya yaitu hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan indikator-indikator yang digunakan pada variabel kualitas pelayanan meliputi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000 atau kurang dari 0,05. Baik, untuk yang kedua yaitu variabel 2 dari harga, pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Dari hasil pengujian penelitian bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan indikator-indikator yang digunakan pada variabel harga yang meliputi penilaian harga secara keseluruhan, respon dari naiknya harga, serta harga dari suatu produk dibandingkan produk yang sama dari tempat yang lain. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000 atau kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu dari variabel yang terakhir atau variabel yang ketiga ada variabel nilai pelanggan. Dari hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa nilai pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan indikator-indikator yang digunakan pada variabel ini, dari nilai pelanggan ini meliputi nilai emosional, nilai sosial, nilai kualitas, serta harga atau nilai uang. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000 atau kurang dari 0,05. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu kesimpulannya. Dari kesimpulan dari penelitian ini sendiri dilakukan untuk mengetahui variabel bebas mana saja yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yang telah ditentukan, di mana variabel pada penelitian ini kali ini terdiri dari 3 variabel bebas, yakni kualitas pelayanan sebagai variabel X1, harga sebagai variabel X2, dan nilai pelanggan sebagai variabel X3-nya. Selanjutnya untuk rekomendasinya. Di sini peneliti
merekomendasikan kepada dua. Yang pertama bagi pihak wisata, yang kedua bagi pihak peneliti selanjutnya. Sekian presentasi artikel skripsi dari saya. Saya undur pamit, saya Edi Suwarno. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.